Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maratul Hanifah, Prodi HPI 1A, NIM 202131031. Di sini izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. Langsung saja, periode pengusulan Pancasila. Periode pengusulan Pancasila adalah suatu bentuk dari cikal bakal munculnya sebuah ideologi di mana yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang terdapat sebuah rasa nasionalisme, dan kemudian disusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sejarah Pancasila ini berasal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang pada tanggal 7 September 1944. Lalu pemerintahan Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 menampilkan beberapa tokoh pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Salah satu pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 gagasan tentang dasar negara menurut pandangannya. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askiatul Amanah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Perumusan Pancasila. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 26 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi Indonesia. Dalam 3 hari itu ada 3 orang yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Supomo, dan yang ketiga IR Soekarno. Dalam pidato singkatnya pada hari pertama, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan gagasannya yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno mengemukakan gagasannya, yaitu ada 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan ada 3 buah usulan dasar negara. Yang pertama, 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila. Oleh karena itu, rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945, dokumen perancangan pembukaan hukum dasar atau biasa disebut dengan Piagam Jakarta dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno, yaitu pada tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen perancangan pembukaan hukum dasar tersebut dipecah dan diperluas kembali menjadi 2 buah dokumen yang berbeda. Yang pertama adalah Declaration of Independence yang berasal dari paragraf 1 sampai 3 yang diperluas menjadi 12 paragraf. Yang kedua, pembukaan yang berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikit pun.
Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta, yaitu dengan menghilangkan kata serta dalam sub anak kalimat terakhir. Sementara itu, pada sidang 1 Juni 1945, IR Soekarno menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agama Sisi, NIM 202131021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengesahan Pancasila. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdapat Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur untuk menyampaikan keberatannya terkait bunyi sila pertama Pancasila. Menanggapi hal tersebut, Hatta pun mengusulkan kalimat keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat itu sebelumnya telah dikonsultasikan dengan 4 tokoh muslim, yaitu Kasman Singodimejo, Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Kesemuanya tokoh Islam tersebut menyetujui perubahan kalimat tersebut. Alhasil, pada penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah diterima oleh semua pihak dan bersifat final. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.